ya, bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Kalau yang tradisional tuh kan Alkitab, apa aja yang tertulis di sini Alkitab disembah. Kekristenan progresif, dan ini termasuk nih mulai di yang gue percaya ya. Gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible, artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh bahkan dia bukan cuma kita nggak ngomong salah benar, dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Banyak hal yang kita percayai di Alkitab dulu yang hari ini udah nggak berjalan. Contohnya, kan kita selalu bilangnya Alkitabiah. Sering kan dibilang itu kan, nggak Alkitabiah. Alkitabiah gimana? Perbudakan itu Alkitabiah. Iya kan? Membunuh sebuah bangsa, ibu-ibu yang hamil perutnya disobek kebuka, bayi-bayinya lo hancurin pakai batu, itu Alkitabiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Brian Siawarta. Ini dikomplain habis-habisan atas pemikirannya yang mengatakan dia akan komplain dengan Yesus, dia akan komplain dengan Tuhan seandainya ada orang-orang di luar Kristen yang baik hati seperti Habib Jafar ya, seperti saya gitu kan, yang tidak masuk surga, yang harus masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Pernyataan Brian itu menimbulkan kontroversi besar. Banyak sekali ya, Polycarpus, pendeta-pendeta memberikan tanggapan, mengatakan Brian ini sesat. Bagaimana mungkin seorang pendeta ngomong seperti itu? Ini jelas-jelas pendeta yang tidak belajar, tidak mengerti tentang Bible, dan tidak mengerti tentang siapa Tuhannya. Lucu ya teman-teman ya. Brian yang sekolah Bible ke Australia, sekolah Alkitab selama 3 tahun lebih, itu dikatakan tidak belajar. Ini salah sekolah atau salah apa, saya juga nggak ngerti ya. Apa mungkin Brian ini salah sekolah gitu? Sekolahnya sekolah sesat, atau sekolah apa gitu? Atau memang pendeta-pendeta di Indonesia, Polycarpus ini yang sebenarnya gagal paham dan nggak bisa move on. Kan begitu. Karena kalau kita lihat, Brian ini mengajarkan satu ajaran Kristen baru yang diberi nama Kristen progresif. Progresif teman-teman. Jadi bukan hanya pajak kendaraan yang progresif ya, tapi Kristen pun bisa progresif. Apa itu Kristen progresif? Nah, ini kan yang seru. Kok bisa dikasih nama Kristen progresif? Aliran apa lagi itu? Apa itu Kristen progresif? Apakah itu nama kue? Apakah itu nama cemilan baru? Enggak teman-teman ya. Jadi Kristen progresif ini adalah hasil dari penggabungan postmodern digabung dengan Kristen liberal. Ya. Jadi postmodern yaitu kondisi sekarang yang harus disesuaikan dengan zaman sekarang, digabung dengan cara berpikir Kristen liberal, menghasilkan Kristen progresif. Saya nggak tahu besok ada Kristen apa lagi ya. Nanti Kristen progresif dikawinkan ya dengan penemuan, dikawinkan dengan Kristen Advent, menjadikan dia Kristen apa lagi. Ini kayak Digimon gitu. Berubah jogres gitu kan, bergabung. Kristen ini gabung Kristen ini jadi apa? Kristen ini digabung dengan filosofi jadi apa? Oh ini kacau. Ya, ini kacau gitu. Saya ingat ya, memang zaman dulu, kalau zaman dulu itu agama itu digabung dengan filosofi. Bahkan ada orang yang menduga, ya, mengatakan bahwa kekristenan ini ya hasil dari filosofi yang digabungkan dengan Yahudi. Jadi filosofi pagan plus Yahudi menghasilkan Kristen. Itulah kenapa banyak buku yang menuliskan kenapa kekristenan mirip pagan. Ya, mungkin teman-teman kalau mau belajar itu silakan sama Kodondi. Ya, dia spesialis itu. Masalah apakah Kristen itu kebetulan pagan atau memang ada hasil-hasil dari pagan yang dimasukkan dalam kekristenan. Tanya ke dia ya.
Terus kalau Kristen progresif ini apa? Kristen progresif ini yang masa sekarang itu. Jadi kalau masa dulu itu filosofi, kalau masa sekarang itu sains. Ya. Kalau zaman dulu kan filosofi sangat mempengaruhi agama. Kalau sekarang sainsnya yang mempengaruhi agama. Loh, kok bisa gitu kan? Memangnya kekristenan bisa masuk akal? Memangnya kekristenan bisa gabung sama sains? Karena setahu kita di mana-mana ya, Quran plus sains. Ya. Bagaimana sains berhasil membuktikan kebesaran Quran? Berhasil membuktikan kebesaran Allah. Yang dulunya kita nggak ngerti apa yang dimaksud di Quran, berkat ada sains kita mengerti. Tentang laut terbelah dua, bisa ada sungai di dalam lautan. Baru sekarang kita mengerti. Tapi kalau Bible nggak pernah sama sains, ini kok bisa tiba-tiba ada namanya Kristen progresif. Apaan ini gitu kan? Nah, jadi coba kita dengarkan dulu lah penjelasan dari Brian mengenai aliran baru nih. Mana tahu teman-teman Kristen yang nonton ini tertarik. Mana tahu teman-teman Kristen yang ada di sini ingin belajar. Ini kan bagus ya, kita bagi ilmu nih. Bagi ilmu, walaupun bagi sebagian Polycarpus dan pendeta pasti bilang, wah ini ajaran sesat nih. Wah, dokter akal kembali mempengaruhi orang dengan ajaran sesatnya. Yang bikin ajarannya siapa? Yang mengajarkan siapa? Kita cuma menyampaikan dan kasih tahu ada yang ginian pun, nanti kita yang dituduh. Inilah Polycarpus ini ya. Oke, kita dengarkan dulu. Gue pengen ngobrolin sesuatu yang seru with the one and only, masih sama Bang Yer. Siap. Gua baru kira-kira 3-4 nggak sampai seminggu lalu lah di loginnya si Habib sama Onat. Ya kan. Dan gua ngobrolin gua merepresentasikan cara sudut pandang Kristen yang baru tuh. Karena feeling gue itu bakal bikin heboh tuh. Orang banyak akan teriak sesat. Yaitu sudut pandang yang gue kira-kira udah setahunan lah punya yang namanya setelah gue cek-cek dan gue cari tahu cara pikir gue ini tuh sering disebutnya kekristenan progresif. Progressive Christianity gitu. Dan kayaknya sih nggak terlalu beda-beda banget dengan bagaimana kita berpikir selama ini. Betul. Cuma selalu terini aja. Tapi lu pernah denger nggak progresif, Kristen progresif? Gue kayaknya pernah dengar Kristen progresif dan gue ngerasa gue juga progresif. Iya kan? Oke. Dulu gue tipikal yang ngelarang orang ke bioskop misalnya, ya kan? Nggak boleh pelihara bonsai, nanti iman lu kayak bonsai, transfer spirit. Ada yang bilang gitu? Ada. Dibuang beneran bonsainya bro. Karena nanti iman lu gak bertumbuh. Kayak bonsai. Ini. Iya kan. Jangan baju-baju Versace, baju-baju itu kaset-kaset Metallica bakar. Itu roh jahat di mana-mana. Dulu gue percaya penginjilan orang mati. Ada orang mati dipanggil ke lu, terus terima Yesus, terus pergi lagi, dia masuk surga. Serius? Lu balik lagi ke lain ada. Lu nyelamatin nyawanya aja gitu, orang badannya udah gak ada. Jadi kayak dia 30 tahun lalu meninggal, terus kayak gue kayak pelayanan dalam pelayanan pelepasan, lu kayak ada spirit orang mati. Oh, wow. Buat baru denger ada penginjilan orang mati. Terus gue panggil dia datang, dia masuk lu, ya kan? Terus gue bilang, lu mau nggak terima Tuhan? Oh iya oke. Aku percaya Yesus, aku buka hatiku, aku percaya Engkau Tuhan. Pergi lagi. Gua percaya dulu kayak gitu. Iya. Gitu. Menarik. Jadi progresif kayaknya ya. Tapi lucu kan karena gereja yang sama yang tadi lu bilang, gue juga punya banyak aneh-aneh yang dibilang Pokemon nggak boleh, nonton bioskop dosa dan lain-lain. Gereja yang sama yang ngomong itu sampai hari ini masih ada. Tapi yang itu udah nggak dipercaya lagi aja. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya yang paling inti dari cara pikir kekristenan progresif ini adalah untuk mempertanyakan, selalu mempertanyakan kenapa kita percaya apa yang kita percaya. Nah jadi gue juga baru terakhir-terakhir ini sempat baca-baca kenapa. Lu pernah dengar kekristenan liberal nggak? Pernah. Oke. Kekristenan progresif ini tuh adalah bentuk terbaru dari kekristenan liberal. Nah, kekristenan liberal ini setelah gue cari tahu juga ternyata bukan yang kayak gue kira. Gue kira namanya Kristen liberal itu karena ini orang Kristen tapi pengen dosa-dosa seenak-enaknya, jadi gaya hidupnya pergaulan bebas, jadi namanya liberal kan. Ternyata bukan itu bro. Jadi kekristenan liberal itu sejarahnya itu dimulai di abad 18 sampai 19. Pada saat kalau bahasanya tuh Enlightenment era, apa sih? Yang Enlightenment era itu era di dunia yang pada saat mereka mulai science, ilmu pengetahuan itu mulai naik.
Jadi tahun abad 17, 18, 19 ilmu pengetahuan naik dan orang itu secara umum hidupnya nggak terlalu superstitious, nggak terlalu tahayul. Ini gerakan dari barat ya. Jadi muncullah nama-nama ilmuwan-ilmuwan yang terkenal. Mereka semua beralih dari zaman sebelum Enlightenment era itu adalah zaman gereja yang dikit-dikit semuanya gereja. Kalau lu sakit karena roh jahat gitu. Nah, pergerakan 100-200 tahun itu masuk ke ilmu pengetahuan. Nah, di zaman itu muncul yang namanya liberal, kekristenan liberal. Kalau di sini bacanya adalah definisi kekristenan liberal tuh adalah interpretasi kekristenan, pengajaran Kristen yang mana memasukkan atau mengedepankan sains dan etika. Jadi mereka gerakan Kristenan liberal di waktu itu memikirkan ulang apa yang mereka percaya tentang iman mereka, tapi harus masuk akal. Nggak boleh nggak masuk akal dan harus etis. Kalau dulu kan selalu bilangnya boleh nggak boleh, orang tersiksa gue nggak mau tahu, pokoknya kagak boleh aja, gitu kan. Dan ini jadi ilmu pengetahuan tuh digabungkan. Ini menarik banget karena kita kan sering ngobrol sama si Ezra kan. Kalau Yahudi itu Sephardi, itu juga ternyata seperti itu. Mereka tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi contohnya kita gali ada tulang dinosaurus. Lu nggak bisa bilang Alkitab nggak ada dinosaurus. Maksudnya ya di Alkitab mungkin tidak tertulis. Tapi nggak bisa hanya karena lu iman Kristen terus lu bilang nggak ada dinosaurus, orang tulangnya ada gitu kan. Nah jadi kekristenan liberal itu dimulai dari waktu itu. Dari situ aja gue udah kayak wah suka nih. Jadi ibarat kata ini iman Kristen yang make sense. Kalau nonsense udah lupain aja gitu kan. Jadi penginjilan orang mati itu make sense gak? Nonsense udah lupain aja gitu kan. Diinterpretasi ulang. Sampai satu titik yang paling baru itu di tahun 2000 ini, 2001 abad 21 ya. Yaitu interpretasi kekristenan dimasukin postmodernism. Postmodernism itu cara kita berpikir di hari ini nih. Keluarlah yang namanya kekristenan progresif. Jadi cara pikirnya sederhana. Pertama adalah kita selalu mempertanyakan semua yang dibilang kebenaran. Kita harus pertanyain. Dan bukan cuma itu, tapi yang bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Kalau yang tradisional itu kan Alkitab, apa aja yang tertulis di sini Alkitab disembah. Kekristenan progresif, dan ini termasuknya mulai di yang gue percaya ya. Gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible. Artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh bahkan dia bukan cuma kita nggak ngomong salah benar, dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Kita ambil yang lebih sederhana, kita jabarin ya. Contoh, pernikahan itu antara apa? Pernikahan antara coba lu pernikahan antara antara pria dan wanita. Satu pria satu wanita, betul? Satu pria satu wanita. Bukan pernikahan. Berarti salah itu kan? Enggak selain itu. Kan? Kalau dua cowok yang nikah nggak bisa dong. Nggak bisa. Dua cewek nggak bisa. Satu cowok dua cewek nggak bisa. Nggak bisa kan? Itu kita percaya kan? Iya kan? Kita percaya semua yang berhubungan dengan itu divorce nggak boleh. Bahkan ada yang beberapa cara pikir yang walaupun lu udah divorce secara hukum, tapi di mata Tuhan lu akan selamanya menjadi suami istri. Ada kan? Oke. Kita ambil itu ya. Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama Salomo 1, istrinya sama selir-selirnya 1000. Jadi yang mana yang benar? Kekristenan progresif meng-acknowledge itu mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Kita mulai dari situ tuh. Menarik ya. Ya mungkin buat teman-teman yang mempertanyakan Brian Siawarta ini adalah dapurnya sebenarnya. Yang berapa menit dilontarkan adalah dapur dari pengalaman spiritual eksklusifnya. Ya kan, tentang sesuatu yang progresif yang
Mana sempat diurai begini kalau lu lagi posting sesuatu, ya kan? Betul. Atau lu lagi lempar sebuah statement sesuatu di portal manapun gitu. Benar. Tapi makanya kita coba urai. Kita coba urai sehingga menjadi sesuatu yang efektif gitu. Kalau dari pandangan gua, semua source kebenaran itu akan menjadi bahan dasar untuk kontekstual setiap personal pribadi dan itu berbeda-beda. Iya, gitu. Jadi itu akan ditangkap berbeda, akan dirasa berbeda, dan akan secara fungsional juga berbeda. Tapi source-nya satu. Iya. Gitu. Nah sehingga semua orang rasanya nggak bijak kalau diberhanguskan kemerdekaannya, berprogresif. Baik itu dia benar atau salah, betul. Itu tidak bisa dilembagakan. Iya. Iya kan? Nggak bisa dilembagakan dan nggak bisa dijustifikasi. Karena dia progresif gitu loh. Kayak orang bilang dulu nggak mungkin ada benda terbang. Iya. Nggak mungkin gitu kan. Dan ternyata ada pesawat gitu. Cuma mungkin yang dia rasa nggak mungkin beda zaman aja. Betul. Gitu. Jadi lu bisa bayangkan kalau orang ketukar zaman. Ya. Kalau gue flashback dulu, gue ngeliat lu anting di telinga cowok itu lambang dari perbudakan. Jadi lu mensamitkan diri lu dengan perbudakan. Nah sedangkan ada understanding yang nggak mungkin gue bisa pahami, dan kalau gue nggak paham bisa buat gue marah karena ada di lu. Gitu. Dan itu sebenarnya kalau menurut gue ya salah satu pola orang hidup beragama dalam kesetaraan. Keren. Jadi kita kalau gue berpikir setara, gue nggak boleh komplain lu mau berpikir seperti apa gitu loh. Andai kata lu mempercayai sesuatu yang sifatnya progresif, liberal atau tradisional, kita setara. Betul. Gak ada dari antara kita guru. Benar. Jadi itu baik dan penting. Demikian juga dengan sebaliknya. Keren. Gitu. Lu bayangin kalau gue berprogresif juga, makin jauh nih dari paradigma lu ke paradigma gue, makin jauh lagi, makin gak masuk akal lagi, makin gila lagi gitu. Iya kan? Sehingga bagaimana dalam kehidupan bersamanya? Gimana dalam interaksi bersamanya? Apakah lu bisa tetap bersahabat dengan orang yang menurut lu gagal, menurut lu tidak sama? Nah itu kan yang terjadi. Sehingga satu, bahwa tidak mungkin tidak progresif. Karena kalau markir itu lu mati berarti. Iya, benar. Gue suka yang lo bilang sih, soalnya cara pikir progresif ini sangat, balik lagi postmodern ya. Postmodern itu makanya sangat menilai individualistik pengalaman dan perjalanan orang itu yang beda-beda. Nah susahnya kayak lo bilang gini, susah diindustrialisasikan, susah diorganisasikan. Karena sebuah organisasi, sebuah gereja itu kan selalu harus punya keseragaman. Kita semua percaya ini, kita semua percaya perpuluhan, jadi semuanya kasih. Jadi gini, kalau menurut gue ya, ini juga mungkin banyak orang gak akan setuju bahwa orang berasumsi kalau semua berjalan bersamaan dengan kebersamaan satu komando, maka pertumbuhan akan terjadi. Makanya, Bray, orang tuh nggak yakin kalau nggak ada leader di antara kita berdua, kita ini bertumbuh sehat. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada leader, liar nggak kita? Gitu. Nah, sekarang kalau leadernya mati, gimana? Nah, gue mempercayai Tuhan yang gue sembah mampu mendirect lo secara merdeka, mampu juga mendirect gue. Betul. Dua orang memberi ruang Tuhan, setara kita. Iya, benar. Dan gak harus sama gitu. Iya kan? Lo gondrong, gue botak, ya udah. Tapi masa nggak bisa ngonten bareng, ngopi bareng, main futsal bareng, ketawa-ketawa bareng, perang takjil bareng, masa nggak bisa? Lu tau gak sih sejak kita kan tutup gereja tahun lalu kurang lebih Juli ya. Sejak itu kan gue gak ada gereja kan. Lu tau gak sih berapa banyak orang yang datang dan bilang, wah Brian kamu ini Tuhan punya rencana luar biasa, luar biasa besarnya buat kamu. Tapi kamu harus digembalakan. Jadi gue mau gak datang ke gereja saya gembalakan kamu. Gue punya pemikiran gini. Ini selalu gue ngomong ya jarang di luar konteks podcast ya. Misalnya Bray, gue mengembalakan lu, oke? Bener nggak kalau tujuan utamanya Tuhan langsung bisa gembalain lu? Itu tujuan gue mengembalakan lu. Oke, pertanyaan keduanya, kalau Tuhan sudah berhasil mengembalakan lu secara langsung sebagai tujuan gue, tugas gue apa? Ngapain lagi ada gue? Gak ada, makanya jangan. Nanti gue gak ada tugasnya. Nah orang tuh selalu sebenarnya insecure aja, dia disfungsi gitu loh. Lu jangan cari Tuhan, karena kalau lu cari Tuhan, fungsi gue memperkenalkan Tuhan sama lu gak ada. Betul. Makanya banyak orang itu tergila-gila dalam kenikmatan memimpin, kenikmatan mendirect orang.
Bray, lu kayak gak cocok deh buat podcast ini. Lu buat podcast yang lain. Iya. Lu kayak gak cocok deh pacaran sama nih, lu pindah ke sini. Iya. Lu mau kuliah di sini kayak lu gak cocok. Ih, siapa yang mau nikah? Iya. Yang nikah siapa gitu loh. Iya, Yang mau kuliah siapa? Sehingga muncullah tokoh sakral dan sentral. Benar. Nah, ini nih bahaya nih. Iya. Ketika ada tokoh sentral di antara kita berdua, lu lawan tuh tokoh sama dengan lu ngelawan Tuhan. Itu yang paling. Iya kan? Begitu lu dalam pengembalaan, maka dia akan jadi tokoh sentral. Iya. Di mana ketika lu melawan, maka lu akan diindikasikan sebagai melawan otoritas tertinggi. Makanya gua sangat mensakralkan kesetaraan. Dalam pemuritan yang efektif, kata kuncinya adalah saling. Yang kita bangun nih, gua malu bangun saling. Gua nggak menempatkan sebagai mentor, karena kalau gua menempatkan sebagai mentor, coach, brother, pastor, apalah itu, gue menempatkan gue di atas, lu di bawah. Tidak ada pertumbuhan signifikan akan terjadi. Karena apa? Karena satu saat gue juga butuh lu. Sekarang gini, kalau misalnya pengembalaan, kita lihat ya, Tuhan merdeka nggak ya? Nih gini, Tuhan mau pakai Brian Siawarta, dan gue adalah gembala Brian Siawarta. Tuhan perlu izin gue nggak? Nggak perlu harusnya. Oh kalau Tuhan mau pakai lo, itu harus. si Tuhan ini perlu izin gua nggak gembala lo? Iya dong. Iya ceritanya kan. Ya sekarang gini, kalau secara kemerdekaan Tuhan, dia nggak usah harusnya. Dia mau pakai lo, dia perlu izin sinode lu nggak? Nggak perlu lah. Tapi dalam organisasi dan dalam pengembalaan, tidak bisa. Jadi harus ada izin. Tidak bisa karena perkataan saya adalah perkataan Tuhan. Iya. Lu harus lewatin. Sehingga kemerdekaan dalam bertuhan tidak lagi diberikan sebuah ruang yang luas. Iya. Lalu lo akan ditaruh dalam sebuah tempat adalah berontak, sesat, liar. Betul. Karena tidak ada kesetaraan. Betul. Nah kalau gua setara, kita nih yang kita bangun saling. Betul. Gua nelfon lo, lo juga nelfon gua. Lo traktir gua, gua juga nraktir lo. Saling. Lo nyariin gua, saling. Saling itu akan melempar. Lo punya statement nih. Gua olah, gua lempar lagi lo olah lagi. Lo lempar lagi ke gua. Akhirnya menjadi sebuah pertumbuhan yang organik di dalam kesetaraan. Progresif dua-duanya, meliar dua-duanya juga gak ada yang harus ditakutkan gitu loh. Jadi perbedaan itu bukan ancaman. Gue bener banget. Sayangnya cara pikir kita, kalau ngomongin kekristenan progresif ya, mungkin yang gue pingin, apalagi yang gue pengen semua teman-teman tangkep ya, bukan tentang doktrinnya, apa yang lo percaya, apa yang lo percaya, tapi cara pikirnya, untuk mempertanyakan kenapa kita percaya apa yang kita percaya. Betul. Dan ini pasti pendengar teman-teman semua dari warga Safe Spacers, dari berbagai gereja atau mungkin non-Kristen, dari paham agama ajaran yang berbeda. Tapi setidaknya dalam konteks Kristen, dalam doktrinnya kan beda-beda nih. Tapi pertanyakan dulu kenapa? Ya paling simpel, perpuluhan. Kenapa? Pertanyakan aja untuk mempertajam dan meyakinkan sendiri kenapa kita percaya apa yang kita percaya. Nah susahnya yang kayak tadi lu bilang, yang terancam ya biasanya ya gerejanya gitu kan. Pada saat kita mulai mempertanyakan apa yang kita percaya. Dan itu kan hasil dari gereja ngajar juga. Contoh, gua sama anak gua. Sekali gua mau pelayanan ke Cianjur. Biasa sebelum pergi bangun bonding. Lo tau gak? Persis kayak gini nih. Mieko gue udah siap mau pergi. Tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada angin. Dia buat pernyataan iman. Ayah, dia bilang, di dalam nama Yesus, ayah tidak pergi ke Cianjur. Dalam nama Yesus, ayah temenin Mieko malam ini. Ayah temenin Mieko nonton. Dalam nama Yesus, malam ini ayah bacain cerita buat Mieko sebelum Mieko tidur. Gua mau pergi. Dia klaim pakai nama Yesus. Buset. Dari mana? Dari gue lah, gue ngajarin ada kuasa dalam nama Yesus. Dia progresif sesuai dengan keinginan dia. Kenapa dia bisa progresif? Orang modal berpikirnya dari gue. Gue bilang dia sesat, orang dari gue. Gak salah sama sekali. Tiba-tiba dia swing gitu loh. Gimana? Serba salah tuh. Serba salah. Akhirnya lo gimana? Iya kan? Terus gue bilang, nah akhirnya gue jelasin. Akhirnya apa? Gue spend 45 menit sebelum gue pergi sama dia. Dia lagi menyuarakan, gue butuh lu, gue lagi pengen lu, gimana ya, keluar progresifnya. Progresifnya nggak buat semua audiens seneng. Karena dia buat progresif sesuai dengan dimensi dan imajinatif dia. Gimana caranya? Gue umpetin, dia pernah umpetin kunci mobil gue, biar nggak pergi. Udah. Dia pernah ngumpetin kacamata gue. Udah. Terakhir diklaim lu dalam nama Yesus. Gue takut ntar gue ditengking.
Semua pemberontakan ayah keluar dalam nama Yesus. Tar gitu lagi dari gua kan. Jadi itu konsekuensi. Semua orang pasti progresif. Nah, setelah gue ambil waktu, gue mencoba menyelami kebutuhannya dia, main sama dia, dengar ini. Habis itu gue minta izin yang kedua, nggak ditengking lagi, nggak diklaim lagi. Ada sesuatu yang sudah terpenuhi meskipun nggak penuh. Ya. Akhirnya gue pergi. Berarti progresifnya dia menarik. Nah, gue nggak pernah gampang menghakimi orang yang progresif. Iya. Tapi menarik banget karena buat gue sendiri ya, sejak cara pikir gue seperti ini, banyak hal yang gue lebih bisa pahami tentang Alkitab. Dan gue juga membuat lo lebih enjoy, lebih penasaran. Dan juga gue kenapa nggak buru-buru untuk menutup jalur progresif ini, karena sebenarnya Alkitab sendiri udah progresif. Contoh, banyak hal yang kita percayai di Alkitab dulu yang hari ini udah nggak berjalan. Contohnya, kan kita selalu bilangnya Alkitabiah. Sering kan dibilang gitu kan, nggak Alkitabiah. Alkitabiah gimana? Perbudakan itu Alkitabiah. Iya kan? Membunuh sebuah bangsa, ibu-ibu yang hamil perutnya disobek kebuka, bayi-bayinya lo hancurin pakai batu, itu Alkitabiah. Kita ngeliat ini di Amerika, orang-orang yang masih cara pikirnya lawan katanya itu fundamentalis. Fundamentalis artinya yang benar-benar basicnya gitu, tradisional. Ya itulah yang dilakukan di Timur Tengah sekarang, gitu kan. Kayak banyak hal yang di Alkitab sendiri pun udah nggak dilakukan lagi dulu. Sekarang ya balik lagi yang tadi satu suami istrinya ada 1000 gitu kan. Kan itu ternyata kayak itu adalah Alkitab tuh cerita apa yang Tuhan kerjakan di zaman itu dan bagaimana ke zaman ini mungkin akan berubah gitu. Gue share ya apa yang gue belajar. Jadi satu kali Yesus itu memprovokasi progresif murid-muridnya dengan pertanyaan. Yang mana nih? Menurut lu gue siapa? Itu kan menarik ya. Dia nanya pendapat tentang dirinya, apa tentang dia. Jadi Yesus itu siapa gitu loh. Karena pertanyaan itu membuat orang harus membongkar gudang informasinya. Mau itu progresif mau enggak, dikeluarin gitu. Nah, menurut orang dan menurut kamu siapa? Nah, dalam kontekstual komunikasi itu semua ada opini yang keluar kan, yang didengar oleh telinga Yesus. Yeremia, karena mungkin Yeremia nabi yang punya belas kasihan. Dia ini mirip salah satu dari nabi sebagainya. Lalu muncullah statement dari Petrus kan. Engkau adalah anak Allah. Nah, perbedaan antara yang lain ternyata gini. Waktu lu ditanya, sebenarnya yang nanya itu lagi mencoba mencari tahu perspektif selektif lu. Nah, apa itu perspektif selektif? Misalnya gini, gak apa-apa ya kita ngobrol ya. Ada dua orang ngobrol, satu dari kota, satu dari kampung. Sementara ngobrol ada suara jangkrik. Nah, yang dari kampung bilang, orang kota, kita tes. Dengar suara jangkrik gak? Orang kota mana pernah denger? Gak ada. Mereka berdua cari ketemu. Oh, jadi orang kampung telinganya lebih tajam daripada orang kota. Nah, gak lama kemudian yang orang kota ini anaknya datang dari sekolah, jatuhin koin di karpet. Ditanya orang kota sama orang kampung, lo dengar suara duit nggak? Hah? Nggak ada. Bener, dicari ada. Nah, yang satu dengar suara jangkrik jago karena jangkrik penunjuk jalan di kampung. Orang kota butuh duit. Berarti telinga hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Kalau nggak percaya, kalau ada yang suka nyatet khotbah, cek. Kita cuma catat yang kita butuh dan kita mau. Progresif itu biarkan aja. Cuma kita jaga selektif kita. Orientasi lu apa? Industri, terkenal, duit, gaya cewek, nafsu. Selama perspektif selektif kita sehat, biarkan aja keliaran terjadi. Bahkan keliaran sangat dibutuhkan. Yang dijaga jangan, ini orang liar apa enggak? Orientasi lu. Karena hati-hati dengan telinga kita. Gue ingat di Kelapa Gading itu ketika uang parkir dari 3.000 ke goceng, itu supranatural, tukang-tukang parkir punya pendengaran starter mobil di jauh. Karena goceng bro, telinganya akan menangkap apa yang dia butuh. Gitu kan. Kalau lu suka anime, ada ketertarikan, jadi selektif lu. Nah, itunya aja dijaga. Bagus tuh. Itunya aja dijaga. Iya kan. Kalau lu emang punya selektif, bukan masalah firmannya, bukan masalah sumur pengetahuannya, elunya, guanya. Kita butuh kesetaraan untuk saling mengingatkan. Karena kalau ngomong elunya, nggak ada superior. Gue bisa jadi bangsat, lu juga bisa bangsat. Jadi Bray, mumpung gue waras nih, kalau gue udah mulai bangsat, nah gue kasih pipi gue lo tampar deh. Karena kalau bangsat gue udah mulai muncul, gue lawan lo. Lo juga gitu. Udah kita bertumbuh bersama-sama. Benar.
Suka sih gue. I see. Jadi progresif bukan sesuatu yang harus ditakuti. Benar. Bukan sesuatu yang harus nanti naluri membunuh orang yang kita anggap beda itu muncul. Iya. Tapi banyak loh dari gereja-gereja, karena di Indonesia kan kebanyakan gereja mungkin lebih tradisional ya. Orang-orang yang pikirannya mulai sedikit progresif aja, artinya dia mulai mempertanyakan dan mulai selalu akan dicap sebagai ya mungkin nggak langsung sesat lah, tapi biasanya bilangnya sih pemberontak gereja gitu kan. Makanya yang mulai tatoan lah, yang mulai inilah, yang mulai berpikir untuk dirinya sendiri. Setidaknya beda dengan instruksi dari pemimpinnya lah. Betul. Itu dicap dan dibuang jadinya. Gue mempercayai orang bisa bertumbuh di luar gereja. Karena pertumbuhan source-nya dari Tuhan. Iya. Instrumennya gereja. Betul. Makanya gereja suka buat seminar pertumbuhan kan. Padahal itu kan porsinya Tuhan. Betul. Kenapa porsinya Tuhan dibuat seminarnya gitu kan. Orang pertumbuhan dari Tuhan gitu kan kontekstual Alkitabnya. Betul. Gitu. Sehingga orang-orang tetap bisa merasakan sebuah kemungkinan bertumbuh. Sekalipun dia mungkin belum bisa ke gereja. Pak, gue punya statement gini. Tetap datang ke Yesus sekalipun lo belum bisa datang ke gereja. Oke. Iya, benar. Nggak apa-apa juga gitu loh. Itu masalah progresif kan. Iya. Right. Masalahnya mungkin ya, cara pikir progresif ini itu bertentangan dengan kendali dan kekuasaan. Maksudnya di mana ada orang yang udah mulai berpikir lebih progresif, mentafsirkan ulang, maka ya kalau di sini kita ngomongnya adalah organisasi yang namanya gereja itu akan kehilangan kuasanya dan kemampuannya untuk mengatur dan mengendalikan. Betul. Makanya gini, kita patokan Yesus deh ya. Kalau menurut gua Yesus itu dia lebih memilih percaya dibanding kontrol. Iya. Itu yang sulit diterima tuh. Karena buat banyak orang kontrol lebih penting dari percaya. Makanya harus memastikan semua berjalan seragam, semua berjalan harus ada tokoh sentral, baru pertumbuhan bisa terjadi. Gitu. Makanya tetap harus ada pastoral message, harus ada satu visi. Nah, gua khawatir ada banyak orang yang merasakan sesuatu mungkin yang di luar visi gereja dan memandang sesuatu yang pemandangannya mungkin jauh progresif dibanding pastoral message gembalanya. Lalu dia takut karena siap-siap dirajam aja dan dianggap liar. Akhirnya apa? Dikuburlah itu. Ketemulah safe space, dibangkitin lagi. Ternyata nggak mengerikan banget sesuatu yang rasa. Kita jujuran aja yang nonton. Rasa nggak ada sesuatu yang kadang-kadang beda yang kita bisa rasakan. Lu pernah rasa ini gak? Kadang ada khotbah di dalam khotbah. Apa tuh? Jadi orang lagi ngomong, tapi lu progresif. Lu berpetualang ke paradigma yang lain, lu berpetualang ke tempatnya, visualisasinya, iya kan? Iya, pernah. Terus dapat sesuatu sendiri. Dapat sesuatu sendiri. Yang belum tentu ngomongin di khotbah itu. Terus bisa senyum-senyum sendiri. Iya juga ya. Refleks. Terus lo kanan kiri lo, enggak, yang lain enggak, lo apaan sih? Iya, orang gak ada yang dapat, gue doang yang dapat. Ya udah deh, iya juga ya gue kubur, yuk jangan. Iya, teman-teman sudah dengarkan ya. Keren teman-teman ya. Ternyata seiring waktu, kekristenan terus berubah. Kalau dulu Martin Luther melakukan reformasi gereja. Kalau sekarang mungkin namanya revolusi gereja ya. Ada lagi nanti perubahan-perubahannya. Kristen progresif. Namanya keren. Progresif. Nah, inilah saya bilang kalau ajaran, ya ini menurut saya, sekali lagi ini menurut pandangan saya, kalau ajaran itu bukan dari Sang Pencipta, ajaran itu dibuat-buat oleh manusia, maka ajaran itu akan ditambal sulam. Maka ajaran itu akan diubah sesuai dengan keinginan manusianya. Zaman berubah, maka ajarannya harus diubah juga. Ini kan lucu. Bagaimana mungkin ajaran Tuhan tidak bisa sesuai dengan seluruh zaman, seluruh musim? Aneh kan? Jadi di sini dikatakan, Kristen progresif ini adalah Kristen yang mempertanyakan iman mereka. Jadi orang Kristen yang kritis. Bukan hanya modal percaya, modal imani saja. Kan begitu. Karena setahu kita, teman-teman diskusi kita di TikTok, di YouTube, selama ini mau itu pendeta, Polikardus, atau apapun, selalu ujungnya apa? Modal percaya, imani saja. Begitu kita kasih nampak kontradiksi. Kita nampak ketidaksesuaian. Mereka cuma bilang, ya gitulah, pokoknya gitulah. Ngapain kamu pertanyakan cara kerja Tuhan gitu. Mereka cuma modal imani. Tapi Kristen progresif ini adalah Kristen zaman now yang mulai kritis. Dan biasanya antara dua teman-teman. Dia berhasil mendapatkan jawaban
Ya, yang mungkin jawabannya tuh ya dia coba sangkut pautkan, coba dikait-kaitkan, nggak nyambung pun dinyambung-nyambungin gitu kan. Ada orang gitu. Padahal jawabannya nggak nyambung, tapi nggak apa-apa lah disambung-sambungin. Minimal ada jawaban. Atau yang kedua, dia akan memilih jadi ateis. Karena dia kritis. Dan dia melihat bahwa kekristenan tidak bisa menjawab segala pertanyaan dia. Sehingga dia memutuskan untuk ateis. Itulah kenapa di Barat, itu banyak sekali orang-orang Kristen yang jadi ateis. Bahkan sudah setengah. Sudah setengah ya. Orang-orang di luar itu jadi ateis. Jadi, dikatakan Brian, kalau dulu kan orang sakit, percaya bahwa ini perbuatan roh jahat. Begitu juga kalau orang kusta. Wah, ini kena kutuk Tuhan. Coba lihat, di Bible, ya, di Bible sendiri, yang mereka percaya sebagai firman Tuhan, yang mereka percaya sebagai kitab suci, orang kena kusta disebut kena hukum, kena tulah. Jadi Tuhannya menulah orang dengan memberikan kusta. Jadi orang kena kusta ini kena tulah, kan ngaco. Ngaco, dia nggak tahu bahwa itu penyakit. Astagfirullah. Jadi Kristen liberal ini memikirkan ulang iman mereka secara akal. Nggak boleh iman itu nggak masuk akal. Ini bagus. Ini bagus sekali sebenarnya. Karena makin mereka pikir, mereka pasti akan keluar atau ateis. Karena memang berat. Saya harus katakan berat. Ini menurut pandangan saya ya. Berat. Akal itu digabungkan dengan iman kekristenan. Kita baca aja. Kitab Kejadian itu udah nggak masuk akal. Dikatakan bulan bercahaya. Bulan memancarkan cahaya. Kacau. Dan Brian, ini bagus pernyataan dia. Sangat bagus saya bilang. Apa dia sampaikan? Dia percaya bahwa Alkitab atau Bible itu bisa salah. Bible itu bisa salah. Sedangkan orang Kristen memang didoktrin, ditanamkan bahwa Bible tidak pernah salah. Tapi Brian menemukan bahwa Bible banyak kontradiksi. Banyak kontradiksi. Ini bagus. Inilah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan hidayah. Dia mulai kritis, mulai pintar, akalnya mulai hidup. Orang yang mau mualaf, itu akalnya harus hidup dulu. Brian mempertanyakan, Daud satu laki, tapi istri banyak. Salomo banyak istri. Ya, Abraham banyak istri. Kok nggak sesuai? Kok dibilang cuma boleh satu? Bagaimana? Nah, bagus. Dia mengakui itu. Kalau Polikarpus bilangnya apa? Oh, nggak boleh. Siapa bilang Tuhan mengizinkan? Loh, kalau Tuhan nggak izinkan, hukum dong. Abraham hukum dong. Ya, Salomo dihukum dong. Kok nggak dihukum? Kan nggak gitu caranya. Tai kucing sama kalian. Tuhan, ya, kalau kita baca di Perjanjian Lama, kalau sudah tidak cocok, dihajar, dihukum. Apalagi ini orang dekat dia. Ya, Abraham itu sangat dekat, bisa berkomunikasi langsung. Apalagi Daud, sangat intim hubungannya, dekat sekali. Bagaimana mungkin tidak dihukum? Kan gitu. Tentu saja akan ditegur, tapi mereka nggak ditegur artinya apa? Tuhannya kasih. Memang Tuhannya kasih. Bahkan kalau tidak dilakukan hal itu, teman-teman Kristen nggak punya Tuhan. Yesus lahir dari hasil poligami, teman-teman. Nenek moyangnya poligami. Kalau nenek moyangnya nggak poligami, nggak ada Yesus. Suka tidak suka, terima itu. Ya. Terus dikatakan bahwa banyak yang di Alkitab itu udah nggak bisa jalan sekarang. Udah nggak sesuai. Ya, gereja takut kehilangan kekuasaan. Ya, kalau orang sudah mulai berpikir, sudah mulai menggunakan akal, maka orang tersebut akan dianggap pemberontak. Sehingga orang-orang yang punya pemikiran berbeda, itu takut untuk mengutarakan. Takut nanti dibilang sesat. Takut dikucilkan. Sehingga pemikiran dia dikuburkan. Nah, itu bukti. Benar. Apa yang disampaikan ini benar, teman-teman. Ya. Jadi, panjang sebenarnya saya mau ngomong, tapi nanti saya ngomong lagi lah ya. Saya rasa udah cukup nih, videonya udah terlalu panjang. Nanti saya akan ajak Uniriva untuk menanggapi statement dari Brian ini. Kita akan bedah lebih dalam lagi. Ya, nanti khusus kita akan buat konten khusus untuk membedah maksud dan apa yang bisa kita dapat dari pengajaran Kristen progresif ini ya.
nanti. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan kalian bisa dengar sendiri ya, bahwa ya disinilah yang membuat kekristenan itu terpecah-pecah sampai punya puluhan ribu denom. Karena setiap orang punya tafsir sendiri. Mereka berpikir, wah, saya mendapatkan satu pengajaran di dalam pengajaran gitu. Pendeta lagi khotbah apa, tapi yang dia dapat itu berbeda. Itulah dia bilang khotbah dalam khotbah. Dia dapat berbeda. Padahal bisa jadi itu dari setan. Jadi hati-hati teman-teman. Kamu berpikir, wah ini artinya Tuhan kasih tahu kepada saya. Maksud dari ayat ini, maksud dari khotbah ini adalah ini. Padahal itu dari setan. Bisa jadi dari setan. Jadi bahaya memang. Kalau udah tafsir-tafsir bebas ini. Itulah. Kita harus bersyukur di Islam nggak ada yang ginian ya. Nggak boleh ginian di Islam. Alhamdulillah. Oh iya, sedikit iklan teman-teman ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang suka menonton diskusi atau debat secara online, yang kalian lihat di Komal-Komal, jangan lupa di-subscribe Dakwah Islam Media ya. Dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng. Ya, aktifkan loncengnya. Ini nama channelnya Dakwah Islam Media. Jadi ini channel ya kepunyaan saya, khusus untuk live debat. Baik itu debat saya, debat Uniriva, debat Bang Zuma, Kores, dan sebagainya. Mohon dukungannya untuk channel ini, ya karena kita nggak mau gabung dengan Jadid HMC, kalau yang untuk debat-debat di TikTok. Biar ini fokus untuk diskusi, sedangkan Jadid untuk reaksi. Ya. Dan juga jangan lupa juga kita juga punya satu channel untuk backup, di mana Jadid HMC ini nampaknya ada masalah. Ya, jadi kita ada buat satu untuk jaga-jaga, karena algoritmanya sedang bermasalah. Entah kenapa YouTube lagi mengacaukan algoritma di Jadid HMC. Kalian bisa lihat tiba-tiba langsung jatuh ya. Saya taruh di komunitas. Jadi jangan lupa mualaf reaction. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana kacau balaunya orang-orang di sebelah yang sampai detik ini masih berantem. Masih berantem terus. Ya, ini bahkan kabar terbaru, Galarua, Yayasan Paul Jang yang didirikan Paul Jang itu akhirnya ribut. Ya. Paul Jang ribut dengan Santiamer dan Yayasan Galaruanya. Itu padahal dia yang dirikan, tapi berantem dia. Ya, silakan ditonton di Mualaf Reaction. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Nanti kita akan bahas di konten berikutnya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.